Jadi, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Oke, silakan di-on-kan kameranya semuanya. Sudah masuk semuanya? Masih kurang 2 anak. Kurang 2 anak. Saya mulai ya. Saya rasa tadi waktu ketika saya kasih waktu Zoom sampai Zoom sekarang sudah. Saya juga agak telat dikit ini. 2 menitan. Jadi saya ngacanya yang ini ya, yang sekarang ada di sini ya. Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat semuanya di rumah dan masih semangat belajar. Silakan di-on-kan semuanya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai piutang. Tapi piutangnya kita ada 2 ya. Yang ini adalah piutang yang pertama. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ini antara Naufal Hilmi sama Helen Ayu, kok nomornya absennya sama ya? Oke, silakan adik-adik presenter untuk mempresentasikan. Hari ini pertanyaannya saya kasih 3 saja ya. Untuk sesi yang ini, silakan dimulai. Presenternya siapa? Saya, Bu. Sebentar, ini masih share screen. Oke. Bisa share screen ya? Soalnya hostnya ini Dila. Tetap bisa, Bu, untuk share screen-nya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Ati Tri Andari selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai klasifikasi piutang. Perkenalkan, saya Nida Ulfitri dan teman-teman saya Fitri Hastuti Novitasari dan Sepia Regina Putri akan menjelaskan mengenai klasifikasi piutang dengan sub pembahasan definisi piutang,
klasifikasi piutang, pengakuan awal piutang, dan pengukuran setelah nilai perolehan. Definisi piutang. Piutang merupakan klaim suatu perusahaan pada pihak lain. Untuk perusahaan dagang dan manufaktur, jenis piutang yang muncul adalah piutang dagang dan piutang lain-lainnya. Mohon maaf, Mbak Sevia. Mbak Sevia pakai 2 device atau ada temannya dari sana? Iya, Bu, ini sama Fitri, Bu. Yang punyanya Fitri itu di-mute, sudah di-mute? Iya, Bu, sebentar. Coba. Coba, Bu. Saya ulangi, Bu, ya. Ya. Definisi piutang. Piutang merupakan klaim suatu perusahaan pada pihak lain. Untuk perusahaan dagang dan manufaktur, jenis piutang yang muncul adalah piutang dagang dan piutang lain-lainnya. Perusahaan menyebut piutang yang berkaitan dengan pendapatan sebagai piutang usaha. Untuk perbankan, piutang adalah kredit yang disalurkan kepada pihak lain. Dalam laporan posisi keuangan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan. Klasifikasi piutang dibagi menjadi 2, piutang dagang. Piutang dagang adalah jumlah yang terutang oleh pelanggan untuk barang atau jasa yang diberikan sebagai bagian dari bisnis normal. Piutang dagang terdiri atas piutang usaha dan wesel tagih. Yang kedua, piutang non-dagang. Piutang non-dagang adalah piutang yang berasal dari berbagai transaksi dan dapat berupa janji tertulis untuk membayar atau mengirimkan sesuatu. Wesel tagih. Wesel tagih merupakan klaim perusahaan kepada pihak ketiga yang didukung janji tertulis untuk membayar dalam jangka waktu tertentu. Penerbit wesel disebut wesel bayar karena penerbit berjanji untuk membayar. Sedangkan penerima wesel disebut wesel tagih karena penerima memiliki hak klaim untuk menagih. Contoh ilustrasi soal. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi pada PT Semarang selama tahun 2019. Januari tanggal 1, dijual barang dagang kepada Tuan Geni sebesar 18 juta secara kredit dengan termin N/30. Maret tanggal 3, diterima sebuah wesel 9% dengan jangka waktu 90 hari dengan nilai 18 juta dari Tuan Geni. April tanggal 2, didiskontokan wesel dari Tuan Geni kepada bank dengan tarif diskonto sebesar 10%. Juni tanggal 1, diterima pemberitahuan bahwa ternyata Tuan Geni tidak mampu untuk melunasi wesel tersebut. Akhirnya perusahaan terpaksa untuk melunasi wesel tersebut kepada bank sebesar nilai jatuh temponya ditambah dengan biaya protes seharga 20.000. Juni tanggal 15, diterima pelunasan piutang dari Tuan Geni. Diminta catatlah transaksi-transaksi tersebut ke dalam jurnal. Ini untuk penyelesaiannya. Pada tanggal 1 Januari, dijual barang dagang kepada Tuan Geni sebesar 18 juta secara kredit dengan termin N30. Jurnalnya piutang dagang pada penjualan sebesar 18 juta. Maret tanggal 3, diterima sebuah wesel 9% dengan jangka waktu 90 hari dengan nilai 18 juta dari Tuan Geni. Untuk jurnalnya, piutang wesel pada piutang dagang sebesar 18 juta. April tanggal 2, didiskontokan wesel dari Tuan Geni kepada bank dengan tarif diskonto sebesar 10%. Jurnalnya, kas pada piutang wesel dan pendapatan bunga sebesar 18.098.250. 18.098.250 didapat dari nilai nominal sebesar 18 juta ditambah dengan bunga wesel 18 juta dikali 9% dikali 90 per 360, hasilnya 405.000. Kemudian nilai diskontonya 18.405 dikali 10
persen dikali 60 per 360, hasilnya 306.750. Nilai Wesel saat pendiskontoan yaitu sebesar 18.098.250. Kemudian pada tanggal Juni tanggal 1 diterima pemberitahuan bahwa ternyata Tuan Gani tidak mampu untuk melunasi Wesel tersebut. Akhirnya perusahaan terpaksa untuk melunasi Wesel tersebut kepada bank sebesar nilai jatuh temponya, ditambah dengan biaya protes seharga 20.000. Maka jurnalnya piutang dagang dan biaya protes pada kas sebesar 18.425.000. Kemudian Juni tanggal 15 diterima pelunasan piutang dari Tuan Gani. Jurnalnya kas pada piutang dagang sebesar 18.405.000. Pengakuan awal piutang. Piutang diakui pada laporan posisi keuangan jika entitas tersebut menjadi bagian dalam kontrak piutang tersebut. Dalam transaksi penjualan atau pendapatan, pengakuan piutang dikaitkan dengan pengakuan pendapatan. Saat perusahaan telah mengakui pendapatannya, maka perusahaan akan mengakui piutangnya. Dalam transaksi piutang yang dikaitkan dengan pemberian pinjaman, piutang diakui sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Sesuai dengan PSAK 55, piutang diakui oleh entitas sebesar nilai wajar, di mana nilai wajar adalah harga perolehan atau nilai pertukaran antara kedua belah pihak pada tanggal transaksi. Faktor yang mempengaruhi pengakuan awal piutang ada dua. Yang pertama adalah biaya transaksi dan diskon penjualan. Yang pertama, biaya transaksi. Biaya transaksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh piutang. Nilai biaya transaksi ini dicatat menambah perolehan piutang dan mempengaruhi tingkat suku bunga efektif yang akan dikenakan. Untuk perlakuan biaya transaksi ada dua macam. Yang pertama, biaya transaksi yang mengurangi pinjaman yang diberikan. Maksudnya yaitu penerima pinjaman tersebut akan menerima pinjaman setelah dikurangi dengan biaya administrasi yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman. Sedangkan untuk biaya transaksi yang menambah pinjaman, yaitu penerima pinjaman akan menerima pinjaman sebesar nilai yang diajukan dan ditambah dengan biaya administrasi yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman. Kemudian yang kedua, diskon penjualan. Diskon penjualan atau disebut sales discount diberikan sebagai perangsang agar pembeli melakukan pembayaran secepatnya. Metode pencatatan dalam diskon penjualan ada dua. Yang pertama adalah pencatatan dengan metode neto atau net method. Diasumsikan bahwa diskon diambil sehingga ketika mencatat penjualan sudah dikurangi dengan diskon tersebut. Yang kedua, pencatatan dengan metode bruto. Diasumsikan bahwa jika pelanggan membayar pada periode diskon akan dicatat nilai diskonnya sehingga pelanggan yang membayar di luar periode diskon tidak akan ada pencatatan diskon. Pencatatan metode neto dan bruto. Yang pertama, penjualan tunai senilai $10 dengan syarat 2/10N/30. Maka untuk metode bruto dicatat piutang usaha sebesar $10.000 di debit dan penjualan di kredit sebesar $10.000. Untuk metode neto, piutang usaha di debit sebesar 9.800 dan penjualan di kredit sebesar 9.800. Yang kedua, pembayaran sebesar $4.000 diterima dalam proses diskon. Untuk pencatatan metode bruto, kas di kredit sebesar 3.920, diskon penjualan di kredit sebesar 80, dan piutang usaha di kredit sebesar 4.000. Untuk pencatatan metode neto, kas di debit sebesar 3.920 dan piutang usaha di kredit sebesar 3.920. Yang ketiga, pembayaran sebesar $6.000 diterima setelah periode diskon. Maka untuk pencatatannya di metode bruto, kas di debit sebesar 6.000, piutang usaha di kredit sebesar 6.000. Dan untuk metode neto, piutang usaha di debit sebesar 180, diskon penjualan yang hilang di kredit sebesar 120, kas di debit sebesar 6.000 dan piutang usaha di kredit sebesar 6.000.
Mohon maaf Bu, sebelumnya saya memakai laptopnya Setia karena laptop saya lemot. Iya, silakan. Terima kasih. Pengukuran setelah perolehan. Piutang termasuk kategori aset keuangan pinjaman yang diberikan, dan piutang menurut PSAK 55 revisi 2013 LR diukur berdasarkan biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Setiap tanggal pelaporan entitas mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa piutang mengalami penurunan nilai. Jika terjadi penurunan nilai, maka entitas harus melakukan penurunan nilai sesuai dengan ketentuan penurunan nilai untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Contoh ilustrasi biaya perolehan yang diamortisasi. PT Kenanga memberikan pinjaman kepada PT Melati sebesar 400 juta. Pinjaman tersebut diberikan bunga 6% per tahun yang akan dibayarkan setiap akhir tahun. Pinjaman tersebut dikembalikan dengan dicicil selama 4 tahun masing-masing 100 juta. Bunga dikenakan atas saldo pinjaman yang belum dibayarkan berdasarkan tingkat bunga yang disepakati 6%. Pada saat memberikan pinjaman tersebut, biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung pada juta 80.990. Biaya tersebut tidak mengurangi kredit yang diberikan, namun dikeluarkan langsung oleh PT Kenanga. Jurnal pencatatannya yaitu jurnal pada saat pemberian pinjaman, pinjaman yang diberikan di sisi debit 400 juta, kas di sisi kredit 400 juta. Jurnal untuk pengeluaran biaya terkait dengan pinjaman yang diberikan, yaitu pinjaman yang diberikan di sisi debit 9 juta 9.080.990 dan kas di sisi kredit 9.080.990. Berdasarkan jurnal di atas, pinjaman akan tercatat sebesar 409.080.990. Karena ada tambahan kapitalisasi biaya transaksi, perusahaan harus menghitung tingkat suku bunga efektif dan pinjaman tersebut. Tingkat suku bunga efektif dihitung dengan mencari tingkat diskon yang menyamakan present value pembayaran bunga dan pokok dengan nilai pinjaman sekarang sebesar 409.080.990. Proses untuk menentukan dengan trial atau dengan program komputer sederhana. Hasil perhitungan menunjukkan suku bunga efektif 5%. Sedangkan PT Melati tetap membayar bunga berdasarkan tingkat suku bunga. Lagi nggak ini ya Mbak? Lagi apa namanya? Internetnya nggak stabil ya? Soalnya suaranya putus-putus. Mungkin masih terkendala sinyal, Bu. Iya. Maaf Bu, ini masih terkendala sinyal. Iya. Ditunggu dulu sebentar ya.
Next. Ya. Sebentar. Ini tadi yang presentasi siapa? Fitri ya kan? Fitri sudah kembali lagi? Fitri belum? Di Sepia ini ya? Ya, Bu, di Sepia. Mohon maaf Bu, sinyalnya hilang. Iya, ini udah stabil belum, Dek? Sudah Bu, sudah keluar screen-nya. Keluar share screen-nya. Diulangi share screen lagi kah sama Nida Fitri? Coba Mbak Nida Fitri di stop share kemudian share screen lagi coba. Soalnya yang ini nanti nggak ini. Sebentar, Bu. Kau juga lagi ada kendala? Apakah sudah terlihat? Terlihat. Sudah terlihat, Mbak. Mbak Fitri, sudah belum? Sudah Bu. Slide selanjutnya. Ini sudah. Tabel perhitungannya nilai pokoknya sebesar 409.080.990. Bunga tahun ke-1-nya 24 juta. 24 juta itu didapat dari 6% dikali 400 juta. Angsuran tahun ke-1-nya 100 juta. Total pembayarannya tahun pertama yaitu 124 juta itu didapat dari 24 juta dikali 100 juta. Bunga dikali angsuran. PVI sama dengan 5%. Tahun pertama sejumlah 118 juta 95.238 itu didapat dari 124 juta dikali 0,9538 0,9532 juta, total pembayarannya 118 juta, dan PVI 5% yaitu 107 juta 29.478. Caranya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Tahun ketiga bunganya sebesar 12 juta, angsurannya 100 juta, total pembayarannya 112 juta. PV-nya 96.749.811. Dan tahun keempat bunganya 6 juta, angsurannya 100 juta, total pembayarannya 106 juta, dan PV-nya 87.206.462 dan jumlah PV-nya 409 juta 80.990. Next.
Jurnalnya, jurnal pada saat membayar bunga pada akhir tahun pertama, yaitu kas diisi debit 124 juta. Pendapatan bunga di sisi kredit 20.454.050 itu didapat dari 5% dikali 409.080.990. Pinjaman yang diberikan di sisi kredit 103.545.951. Jurnal pada saat membayar bunga pada akhir tahun kedua. Kas di sisi debit yaitu 118 juta. Pendapatan bunga di sisi kredit sebesar 15.276.752 didapat dari 409.080.990 dikurangi 100 juta. Hasilnya 309.080.990 dikali 5%. Dan pinjaman yang diberikan sebesar 102.723.248 diisi kredit. Next. Oke, Dari presentasi kelompok kami, apakah ada yang ditanyakan? Silakan bertanya di kolom chat. Terima kasih. Oke, sudah ya, ada di kolom chat ya. Silakan untuk presenter diskusi 5-10 menit. Kemudian silakan sesi tanya jawabnya mulai saya. Udah ya. Intan ini kemana ya? Dari tadi off cam. Alsa pakai 2 device. Iya, Bu. Yang pakai 2 device ada berapa orang ya? Sudah? Saya akan menjawab pertanyaan dari Zalfa Maura Badza. Dari kedua metode diskon penjualan, metode neto dan bruto, mana yang lebih menguntungkan untuk perusahaan? Menurut saya,
lebih menguntungkan untuk menggunakan metode bruto karena metode bruto lebih sering digunakan perusahaan karena metode bruto sering karena dalam penggunaan metode bruto pengakuan sebentar Bu, saya ulangi lagi. Maaf. Pertanyaan dari Zalfa Maura Batza, dari kedua metode diskon penjualan neto dan bruto, mana yang lebih menguntungkan perusahaan? Jawabannya yaitu lebih menguntungkan menggunakan metode bruto karena metode bruto sering dipakai oleh banyak perusahaan karena sesuai dengan prinsip dasar akuntansi yaitu pengakuan beban, di mana metode ini hanya mengakui adanya potongan penjualan ketika pembeli benar-benar memanfaatkan diskon tersebut. Namun untuk metode neto jarang dipakai karena berlawanan dengan prinsip pengakuan beban. Walaupun penjual di mana beban akan diakui pada saat benar-benar terjadi. Bagaimana Mbak Zalfa? Coba Mbak pakai bahasamu sendiri setelah baca tadi. Intinya apa? Itu lebih menguntungkan memakai metode bruto karena yang metode bruto sesuai dengan prinsip pengakuan beban. Dan kalau kan metode bruto kan diakui ketika diskon itu hanya dimanfaatkan dengan baik. Kalau yang metode neto itu langsung dihitung dikurangi dengan diskonnya. Oke, terima kasih. Mbak Zalfa? Sudah, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Teresa Natalia. Pada bagian perhitungan nilai diskonto dicantumkan 60/360. Bisa dijelaskan angka tersebut didapat dari mana? 60 didapat pada jumlah hari pada bulan, yaitu April 28, Mei 31, dan Juni 1 hari. Totalnya menjadi 60 hari. Yang ditanyakan Mbak Teresia ini halaman berapa ya? Bagaimana, Bu? Yang ditanyakan Mbak Teresia ini halaman berapa? Itu saya contoh soalnya cari itu Bu di Google, soalnya buku saya yang bagian contoh soal itu enggak ada. Nggak ada apa? Itu apa tuh? Ngeblur gitu loh Bu, bukunya. Hitam-hitam. Gimana beli yang fotokopi ya? Coba lihat soalnya. Enam puluhnya dari mana Mbak? Soalnya coba lihat Mbak. Mbak, apa ya tadi? Mbak Nisa ya? Coba saya lihat soalnya.
Ini Bu, apakah sudah terlihat? Lihat. Yang ini Bu contoh soalnya. Oke, coba. Tadi yang tanyakan adalah nilai diskonto 60 per 360 itu dari mana? Di soal aja, Mbak. Tetap di soal aja. Enam puluh itu dari April 28 hari, Mei 31 hari, dan Juninya 1 hari. Jadi totalnya 60 hari, Bu. Oke, 360-nya sendiri dari 1 tahun. oke. Karena didiskusikannya kan tanggal 2 April, kemudian 1 Juni itu sudah diterima pemberitahuan tidak mampu melunasi. Diterima pemberitahuan ini apakah berarti sudah mau ini ya, harus lunas ya? Padahal di sini sih di Juni yang 15 Juni diterima pelunasan piutang dari Tuan Gani, nggak ada sebesarnya sih, tapi diterima pelunasannya tanggal 15 Juni. Kenapa kok yang tanggal 1 Juni itu dihitung sebagai nilai diskonto, Dek? Mungkin teman-teman ya, silakan Mbak, silakan nggak apa? Maaf, Bu, tadi suaranya putus-putus. Ya, suara saya. Apakah iya semuanya? Suara saya putus-putus tadi. Suara saya masih putus-putus. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, tadi kan mulai didiskontokan tanggal 2 April ya Mbak Sevia. Kemudian 1 Juni itu memang diterima pemberitahuan. Tetapi kenapa Mbak Sevia menghitung sampai 1 Juni? Padahal yang benar-benar diterima pelunasan itu adalah di tanggal 15 Juni. Gitu, Dik. Apakah ada teman-teman yang mau bisa bantu? Itu karena diterima weselnya pada tanggal 3 Maret dengan jangka waktu 90 hari, Bu. Harusnya selesai. Jatuh temponya kapan? Mei, Bu.
Harusnya Mei, akhir Mei. Tetapi sebelum Mei, di April itu sudah didiskontokan sebesar 10%. Oke, jadi gitu ya. Berarti jawaban dari presenter sementara bahwa 60/300. Enggak sementara, memang jawabannya yang dari presenter adalah 60/360 dari yang 2 April hingga 1 Juni. Ya kan? Ya benar Mbak Setia. Oke, lanjut. Saya akan menjawab pertanyaannya Rida Nuraila. Bagaimana suatu transaksi bisa masuk dalam kategori piutang? Itu karena adanya nilai jatuh tempo, tanggal jatuh tempo, dan bunga yang berlaku. Apakah sudah jelas, Mbak Rida? Sudah, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Anissa Dwi Nurjana. Apa perbedaan antara piutang usaha dan wesel tagih dalam segi penjurnalannya? Mohon penjelasannya. Sebenarnya tidak ada perbedaan dalam penjurnalannya karena piutang wesel atau wesel tagih dan piutang dagang jika bertambah ada di sisi debit. Penjurnalannya bisa berbeda karena transaksinya juga berbeda, seperti contoh yang sudah diberikan. Itu kasusnya adalah pihak yang berhutang awalnya tidak menyertakan syarat perjanjian tertulis sehingga jurnalnya piutang dagang pada penjualan. Kemudian pada tanggal berikutnya, pihak yang berhutang baru menyertakan perjanjian tertulis, maka jurnalnya menjadi wesel tagih pada piutang dagang. Hal ini berarti bahwa piutang dagangnya menjadi berkurang, akan tetapi digantikan dengan piutang wesel atau wesel tagih. Diganti dengan wesel tagih karena si pihak yang berhutang memberikan surat perjanjian tertulis. Mbak Anissa, bagaimana? Ya Bu, sudah cukup. Terima kasih atas penjelasannya. Iya. Sudah semuanya ya, sudah terjawab ya pertanyaannya. Sudah, Dek? Sudah, Bu. Oke. Yang saya ingin tanyakan di sini apa enggak punya, yang ada yang nggak punya buku ya? Punya, Bu. Kebanyakan punya buku, Bu. Kebanyakan punya buku semua ya, termasuk novel ini ya. Iya Bu, punya Bu. Oke. Novel ini? Sudah punya Bu. Oke. Mbak Fatimah gimana Mbak Fatimah? Saya hadir Bu, tapi koneksi saya on cam dari tadi, tapi Dila katanya off cam karena saya susah Bu. Iya, sampai lagi ngomong putus-putus. Wifi-nya agak trouble. Alsa cerita ini kamu gabung lagi Alsa? Apa habis keluar? Saya boleh izin
Off cam. Saya pakai 2 device. Oke, yang satunya baru masuk lagi. Iya, Bu. Oke. Adik-adik, terima kasih ya adik presenter buat sudah menyajikan hasil diskusinya mengenai piutang. Hari ini kita belajar mengenai mulai dari definisi sampai pengukuran awal ya. Enggak pengukuran awal juga sih, sampai pengukuran setelah perolehan. Ya, jadi tadi sampai situ? Iya, Bu. Iya, Bu. Sampai pengukuran setelah perolehan. Oke, apa sih piutang itu atau account receivable? Account receivable itu apa sih? Piutang. Ya, kalau bahasa Indonesianya piutang sih. Kalau pengertiannya apa? Kenapa sih kok ada piutang itu, Dek? Karena penjualan secara kredit. Karena suaranya putus-putus lagi. Karena ada penjualan secara kredit. Karena apa? Ada penjualan secara kredit. Karena ada penjualan secara kredit. Jadi piutang ini berkaitan dengan klaim suatu perusahaan kepada pihak lain, bagi yang berhubungan dengan penjualan secara kredit. Oke. Jadi misalkan kita menjual barang dan kemudian ternyata konsumen kita itu bisanya itu melunasinya itu secara bertahap atau mencicil, berarti itu adalah kita mencatat sebagai piutang. Oke. Nah, di sini piutang, mungkin tadi juga sama saya ini ya, pertanyaan dari Mbak Anissa, perbedaan antara piutang usaha dan wesel tagih dalam segi penjualannya. Sebelum saya masuk ke segi penjualannya, antara piutang usaha dan wesel tagih itu apa sih perbedaannya? Jadi kalau piutang usaha itu kan bentuk piutangnya, akunnya itu benar-benar akun besar. Nah, kemudian jenis-jenis dari piutang usaha itu ada wesel tagih. Nah, salah satu jenis dari piutang adalah wesel tagih. Jadi memang bagiannya dari piutang. Jadi ya. Kemudian perbedaannya apa? Sebenarnya nggak ada perbedaan karena jika bertambah sama-sama di sebelah apa di debit apa kredit? Debit. Hah? Debit. Kredit apa debit? Debit. Dan debit ada yang debit. Oke, kalau bertambah ada di sebelah debit, ya kan? Kalau berkurang ada di kredit. Mungkin pertanyaan dari Mbak Anissa ini karena melihat jurnal di halaman 198 bukan? Di situ ada jurnal. Coba adik-adik buka. Di situ ada wesel tagih pada piutang dagang. Padahal di situ ilustrasinya PT Sakura menerima wesel tagih dari PT Lili untuk melunasi piutang dagang yang telah jatuh tempo. Wesel tersebut memiliki nilai nominal sebesar 30 juta. Nah, kenapa kok di situ wesel tagih pada piutang dagang? Gitu kan? Oke. Nah, kemudian saya tambah lagi ya pengertiannya dari wesel tagih. Jadi mohon diingat-ingat kalau wesel tagih itu kita itu ada piutang tapi punya perjanjian tertulis antara kita dengan pihak lain, ya kan? Ada ada perjanjian tertulis. Tapi kalau obligasi, nah kalau obligasi itu memang tidak ada perjanjian tertulis, ya. Kalau obligasi itu memang biasanya dalam jumlah yang besar, makanya tidak ada perjanjian tertulis, tapi dia ada langsung jatuh temponya, dan itu bisa kalau obligasi langsung masuk ke pasar modal, ya kan? Tapi kalau wesel tagih itu hanya kayak antara kita dengan pihak lain.
Jadi makanya ada perjanjian tertulis. Saya tambahkan lagi, tadi ada yang menanyakan bagaimana suatu transaksi bisa masuk dalam kategori piutang. Jika transaksi tersebut, yang pertama adalah memang pihak lain itu belum melunasi, belum melunasi penjualan atau pembelian dari yang dia beli. Jadi kalau yang dari pihak kita, jadi pihak konsumen itu belum melunasi penjualannya kita, ya kan? Kita sudah memenuhi kewajiban tapi belum mendapatkan hak, sama seperti kayak gitu. Kemudian yang kedua ada jatuh temponya, ya, ada jatuh temponya di situ. Nah itu makanya dikatakan dia berdasarkan kategori piutang. Sama saja wesel tagih pun juga biasanya ada jatuh temponya, itu ya. Saya lanjutkan ke wesel tagih. Oke, di situ wesel tagih itu bisa atau dapat diterima setelah tanggal penerbitan, ya kan? Sehingga untuk wesel tagih, apalagi yang berbunga itu harus diperhitungkan pendapatan bunga yang seharusnya diterima. Jika ketika adik-adik itu mau menjurnal piutang, wesel tagih ya, wesel tagih. Pertama adik-adik harus menjurnal ketika transaksinya. Ketika transaksi ada terjadi transaksi piutang tersebut. Kemudian yang kedua jangan lupa menghitung bunganya, jurnal bunganya. Yang ketiga jangan lupa jurnal penyesuaiannya. Oke, itu ya Dek. Ini tadi saya kira ini nggak semuanya yang tadi dibahas sama teman-teman presenter itu semua nggak ada yang di buku kayaknya. Iya Mbak Nita itu atau semuanya browsing? Dari buku. Ada yang dari yang buku. tidak dari buku hanya yang dari Mbak Sadia tadi kah? Iya. Iya, yang contoh soal tadi. Yang soal? Yang soal satunya yang metode pencatatan gross method sama net method dari buku Geso. Oh, yang gross method sama yang net method tadi dari buku Geso. Terima kasih atas tambahnya. Sampai ada yang bertanya yang bedanya gross. Oke, yang bruto, metode bruto sama metode neto. Tadi jawaban dari Mbak Nidaul itu sudah benar bahwa banyak yang mana Mbak yang dipakai? Yang gross method, Bu. Yang gross method. Kenapa kok gross method? Karena yang gross method itu dicatat pada saat benar-benar tanggal. Pada saat tanggalnya. Makanya banyak yang pakai gross method. Terima kasih atas tambahannya. Kemudian yang dari Mbak Teresia 60/360. Adik-adik pernah ngerti apa itu nilai nominal? Belum, Bu. Pernah, Bu. Apa nilai nominal yuk? Nilai nominal itu nilai seharga atau nilai yang tertera di situ. Intinya gitu. Ya, pokoknya Bedanya dengan nilai pasar apa sih? kalau nilai pasar itu disesuaikan dengan kondisi pasar, jadi bisa naik turun. Kalau nilai nominal yang tertera di suratnya itu, misalnya 1 juta ya 1 juta. Kalau kondisi pasar itu dilihat di pasaran lakunya berapa, gitu. Nah, ya itulah bedanya nilai nominal dan nilai pasar. Kalau nilai nominal itu memang yang ada di atau yang tertera di wesel tagih tersebut, itu namanya nilai nominal. Jadi ketika adik-adik menjumpai wesel tagih atau piutang itu nanti pasti ada nilai nominal. Jadi ya, nilai nominal. Jadi dengan adanya nilai nominal ini akan berhubungan dengan present value. Tahu present value?
Manajemen keuangan sudah belum? Sudah menempuh manajemen keuangan? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, belum. Belum. Oke. Kalau adik-adik nanti perbankan deh, perbankan. Sudah apa belum? Sudah. Belum. Bank dan lembaga keuangan itu kan. Sorry, Oh sorry. iya, sudah, Bu. Ya, sudah. Itu udah pernah mau tentang present value, gitu. Value belum? Kayaknya di Apli Kombis 2, Bu, itu. Present value, terus Future itu. value, Ya, PV, LV. anuitas, kayak gitu-gitu. Ya. Nah, oh ya, berarti udah pernah kan? Kayaknya present value. Pokoknya ketika adik-adik menjumpai kayak website tadi, apa namanya, piutang, itu jangan lupa ada hitungan itu berhubungan dengan present value. Kayak gitu. Adik-adik buka halaman 198. Sudah semuanya? Izin ambil buku sebentar, Bu. Sudah, Bu. Di kamar. Nah, kamu di mana, Naufal? Ini di ruang tengah, Bu. Ya, cepat. Jadi saya ini nanti sampai jam berapa ya? Sampai jam 10.15, Bu. Terus nanti langsung ada ini ya? Ada apa namanya? Ada matkul ya? Nanti siang 12.45, Bu Edi. 12.45. Oke. Sudah, Dek? Sudah, Bu. Oke. Di situ ada ilustrasi mengenai wesel tagih. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Oke, di Bu. situ adik-adik jangan lupa ketika menghitung piutang atau wesel tagih, itu yang pertama adik-adik harus tahu jatuh temponya berapa lama. Makanya tadi kayak nilai diskontonya berapa, kemudian jatuh temponya kapan, itu adik-adik harus bisa menghitung. Dan itu berdasarkan soalnya ya kan. Nah, di situ ada bunganya juga 12%. Oke, berarti di situ ada jangka waktu 180 hari itu mulai dari bulan November sampai dengan Februari. Oke. Nah, kemudian adik-adik harus buat jurnal. Ini jurnal yang dibuat PT Sakura yang wisata kita pada piutang dagang ini pada bulan apa, Dek? November. Pada tanggal 1 November. Kemudian, jangan lupa jurnal penyusunan untuk pengakuan bunganya. Bunganya dari 1 November sampai dengan 31 Desember. Karena biasanya di 31 Desember kita harus menyesuaikan semuanya. Ya. Berarti itu 30 juta dikali 12% kali 60 per 360. 60 per 360 dari mana? November ke November Desember. sampai Desember. Oke, jadi hasilnya adalah 600.000. Jurnalnya apa? Jurnal biasanya piutang bunga pada pendapatan bunga. Nah, pada saat jatuh tempo atau pelunasan wesel tagih itu ada di bawahnya. Jadi adik-adik lihat di bawahnya itu ada menghitung bunganya dari 1 Januari sampai dengan 29 Februari 2016. Jadi 30 juta kali 12% kali 60 per 360 hasilnya 600.000. Nah, kas yang diterima itu adalah dari pokok ditambah dengan bunganya 30 juta ditambah dengan 1.200.000. Sehingga oke, itu harusnya 3 juta atau 30 juta. Oke. Rp 31 juta. Harusnya 31 juta.
Itu harusnya 30 juta tambah 1.200.000, 31.200.000. Oke. Kalau tadi itu diterbitkan tanpa bunga atau ada bunganya ya? Kalau sebelumnya. Sudah, Dek? Ini tadi ada bunganya ya. Sekarang coba dilihat ilustrasi transaksi hasil tagih yang di halaman 199. Di situ PT Tiara menjual tanah kepada PT Binawal pada 2 Januari 2015. Penjualan itu tidak dilakukan secara tunai, makanya dia masuk ke wesel tagih. Tapi nilai nominalnya 500 juta dan akan jatuh tempo 5 tahun yang akan datang. Berarti kalau misalkan dia itu transaksinya 2 Januari 2015, 5 tahun yang akan datang, jatuh temponya kapan, Dek? 2 Januari 2020. 2 Januari 2020 itu jatuh temponya. Kemudian harga pasar tanah itu pada saat penjualan pasti lebih rendah dari 500 juta. Karena 500 juta telah memperhitungkan jangka waktu pembayaran yang akan dilakukan 5 tahun yang akan datang. Bunga pasar berlaku sebesar 10%. Nilai tanah dalam PT Tiara tercatat 250 juta. Oke, Dek, coba dilihat ke bawah sampai di halaman 200. Dicermati semuanya. Ada yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Yang itu, Bu, halaman 199 yang bagian bawah yang itu, Bu, 0,62 itu diperoleh dari mana, Bu? Itu dari PV-nya, itu dari tabel D. Coba cari sekarang semuanya. Cari tabel present value. Oke. Ada yang nemu? Kalau enggak, kayaknya di bukunya Yeso itu kayaknya ada deh. Kayaknya tidak ada, Bu, di bukunya ini. Dwi Martani. Enggak ada di Dwi Martani, saya bilang di Yeso. Oh. Bentar, saya cari. Saya juga lagi cari. Bukan yang present value ini ya. Nah. Aduh, nggak terlihat deh. Yang present value aja ya, jangan ambil yang present value anuitas kayak gitu, jangan. Sebentar, bukan PVIFA ya, PV aja ya. Ini saya nemu tapi bentar ya. Dila, temu nggak? Ini sudah ada, Bu.
Coba di share screen, saya atau kamu? Iya, saya saja pun tidak apa-apa. Sudah. Ini saya udah, oh ya. Ini dapat dari mana? Dari ini ya? Dari Fitri, Bu. Enggak, maksudnya ini dari buku ya? Iya, Bu. Di Keso kan ya? Ya? Iya, Bu. Oh, kayaknya kayaknya di Keso. Bisa diputar enggak? Gila. Saya tadi carinya dari ini. Iya, Bu, sebentar saya matikan dulu ya, Bu, untuk share screen-nya. Udah matiin. Coba saya yang share screen. Kelihatan semua, Dek? Tak besarkan sih. Terlihat, Dek? Sudah, Bu. Terlihat, Bu. Ininya yang present value Terlihat, ya, Bu. Bukan yang present value, bukan yang PVIFA. Itu beda. Tapi yang PV aja. Nah, ini kan tadi PN-nya 5. Tadi dilihat N-nya 5 sini, kemudian ditarik ke 10%. Nih, hasilnya 0,621. Terlihat, Dek? Jelas? Terlihat, Bu. Jelas. Saya nggak tahu nih harusnya pakai apa ini. Coba deh saya pakai 5 ini ya. Nggak bisa deh. Ya udah kayak ginilah. Caranya kayak gitu. Jadi ditarik. Pokoknya adik-adik tahu bunganya berapa. Kemudian tahu N-nya berapa. Jatuhin N-nya berapa. Oke. Saya stop share ya. Oke, coba dilihat lagi ke bawahnya. Sampai ke belakang. Ada yang mau ditanyakan? Kemudian di berikutnya ada ilustrasi wesel target dengan pembayaran pokok wesel tetap sama yang angsuran tetap. Kalau ini yang pokoknya weselnya yang tetap, tapi kalau yang ini angsurannya tetap. Ada yang tanyakan, Dek? Sampai situ, Dek? Nggak ada? Karena lebih enak itu sebenarnya membahas case ya sebenarnya. Jadi lebih enak. Udah, Dek? Mungkin nanti saya tambahkan. Hah? Nggak ada? Oke. Mungkin nanti akan saya tambahkan ya, mulai pengakuan awal sampai dengan selesai. Nanti saya tambahkan di pertemuan berikutnya. Oke? Kemudian saya hari ini sebenarnya adalah saya mau satu lagi. Adik-adik silakan buka atau ambil jawaban adik-adik yang soal case kemarin. Soal udah banyak banget. Mulai dari yang pertama sampai dengan yang terakhir kemarin rekonsiliasi. Coba dibuka semuanya. Terus wajib. Sudah, Dek? Saya akan pilih secara acak, kemudian dibacakan jawabannya. Oke?
Yang pertama kita bahas mengenai tugas standar akuntansi dan kerangka konseptual. Oke, silakan Andini. Saya pengen tahu jawabannya Andini mulai nomor 1 sampai dengan nomor 3. Ini soalnya dibagi atau tidak, Bu? Apa Tadi, langsung? soalnya saya share screen aja ya, biar nggak usah dibaca. Jadi tinggal baca apa namanya? Jawabannya. Baca jawaban. Soal. Terlihat deh? Bentar. Sudah, Bu. Tapi kecil ya? Nomor 1. Ya. Silakan. Jelaskan apakah tujuan kerangka konseptual pelaporan keuangan. Yang pertama, memungkinkan lembaga penyusun standar untuk mengeluarkan pernyataan yang lebih bermanfaat dan konsisten. Yang kedua, meningkatkan pemahaman dan kepercayaan pengguna dalam pelaporan keuangan. Yang ketiga, meningkatkan kompatibilitas antara laporan perusahaan. Yang keempat, profesi dapat lebih cepat menyelesaikan masalah-masalah dalam praktik dengan merujuk pada kerangka teori dasar yang telah ada. Yang nomor 2, jelaskan apakah tujuan pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. Nomor 3, jelaskan perbedaan laporan keuangan dan pelaporan keuangan. Untuk perbedaan laporan keuangan yaitu laporan keuangan yaitu pencatatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi, dan laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Sedangkan pelaporan keuangan yaitu memberikan informasi kepada perusahaan yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Oke, ada yang jawabannya tidak sama dengan Andini nomor 1 sampai 3? Kalau ada raise hand. Silakan raise hand. Berarti sama semua sekelas. Kalau iya nggak ada raise hand, berarti saya anggap sama semuanya. Sama kah, Dek? Hampir sama, Bu. Ya, Hampir Bu, sama. mungkin intinya sama. Intinya Ya. sama. Oke. Cowok-cowok. Novel Ihsan atau novel Hilmi? Sama, Bu, intinya, Bu. Oke, samanya apa? Novel Ihsan kok hilang? Enggak, Bu. Gimana? Ya, hampir sama, Bu, jawabannya. Iya, opo, Masya Allah. Kalian itu loh, cowok-cowok nggak pernah ngomong. Makanya ngomonglah. Apa novel? Kalau jawaban saya apa, Bu? 1 sampai 3. Coba. Dengan Nomor 1 membantu. sampai 3. Ya, iya toh. Ya, Oh, sama iya. kok. Tadi 1 sampai 3 kok. Nomor 1, membantu DSAK YAI dalam mengembangkan SAK yang berdasarkan konsep yang konsisten. Membantu semua pihak untuk memahami dan menginterpretasikan standar. Kemudian nomor 2, menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial.
Kemudian nomor 3, pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Laporan keuangan mencatat informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Gitu, Bu. Kalau saya. Intinya kalau perbedaan laporan sama pelaporan keuangan apa? Nah, gak dijawab. Berarti sebenarnya cuma nyontek, tapi nggak ngerti yang dicontek apa. Kelihatan kan? Kalau pelaporan keuangan itu semua aspek, Bu, yang berkaitan dengan penyediaan. Kalau laporan keuangan, informasi keuangan yang dicatat gitu. Ya, Pak, Bu. Ya, Taya. Ada yang mau nambahkan? Saya mau, Bu. Fatimah, silakan. Kalau menurut saya laporan keuangan itu untuk informasinya untuk pihak intern perusahaan. Kalau pelaporan keuangan itu untuk pihak ekstern perusahaan seperti investor dan lain-lain. Itu menurut saya, Bu. Oke, terima kasih atas tambahannya. Jadi, Dek, saya stop ya. Jadi, bedanya antara kalau tujuan yang pertama tadi tujuan soalnya apa? Tujuan kerangka konseptual. Kalau tujuannya kerangka konseptual itu adalah untuk pedoman penyusun standar dalam mengembangkan standar di masa yang akan datang. Jadi sebagai pedoman untuk menyelesaikan permasalahan di akuntansinya, ya kan? Tapi kalau tujuan pelaporan keuangan itu untuk memberikan informasi mengenai laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Sekarang yang nomor 3, apa sih bedanya antara laporan keuangan dengan pelaporan keuangan? Kalau laporan keuangan itu udah jadi objeknya, jadi udah jadi produknya. Tapi kalau pelaporan keuangan itu prosesnya. Gitu ya. Kemudian yang nomor 4, 5. Silakan Fitri Hastuti tadi ya. Fitri Hastuti tadi ya, enggak deng. Tak ganti aja. Siti Nur Afitasari. Yang nomor 4 sama 5. Yang 4 sebutkan standar akuntansi keuangan. Tapi berdasarkan tim per Agustus 2020. Yang kelima, elemen laporan keuangan. Silakan. Baik, nomor 4, sebutkan SAK yang digunakan Indonesia dan lembaga penyusunannya beserta tim penyusunnya per Agustus 2020. 1. BSAK IFRS. Terbuka, laporannya sudah berada di Bursa Efek, disusun oleh Dewan Standar Akuntansi yang dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Yang kedua, SAK ITAM, tertutup untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, kreditur, pengelola lembaga, dan lembaga pemeringkat kredit belum terdaftar di Bursa Efek.
Yang ketiga, standar akuntansi syariah, lembaga keuangan syariah yang dijalankan oleh pihak-pihak yang berbasis syariah. Yang keempat, SAK EMKM, entitas untuk lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah yang dibutuhkan oleh lembaga yang berlaku. Yang kelima, SAK yang ditetapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat. Nomor 5, jelaskan elemen dalam laporan keuangan. Yang pertama yaitu aset, yang mengacu pada sumber daya yang digunakan untuk melakukan persediaan dan peralatan di masa lalu untuk masa depan. Yang kedua yaitu liabilitas, yaitu kewajiban yang timbul di masa lalu yang diharapkan menghasilkan aliran sumber daya yang mewujudkan manfaat ekonomi. Yang ketiga yaitu ekuitas, yaitu sisa aset setelah mengurangi kewajiban yang sudah dijalankan. Sudah, Bu. Suaranya kualem, Mbak. Sampai saya nggak dengar loh. Buatan piring, Bu. Ada yang berbeda dari jawaban dari Siti Nur Afitasari? Iya, Dek. Nggak ada? Sama semuanya? Sama, Bu. Sama semuanya. Apa tadi? Sebentar. Pertanyaannya standar akuntansi keuangan, ada PSAK. Lagi ada SAK etap. Tapi kalau yang per ini ya dari 21 SAK etap ini berubah menjadi SAK entitas EP. SAK EP. Kemudian SAK MKM yang digunakan oleh UMKM. Berikutnya PSAK syariah dan ada juga SAP tentang akuntansi pemerintah. Kalau elemen laporan keuangan ada berapa? 5. Aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Berikutnya Naufal Hilmi ya, belum ya? Silakan pertanyaan yang nomor 6 sama 7. Jelas ya soal saya? Naufal Hilmi? Ya, Bu. Jelas? Suaranya patah-patah, Bu. Oke, silakan pertanyaannya nomor 6 dan 7. Nomor 789 ya, Bu ya? Gemes aku. 6 dan 7. 14 banget. Headsetmu tuh kemana? Kamu dari tadi berisik iku apa iso loh? Krungu suaranya dari teman-temannya dan saya loh. Nah, kemana headsetmu? Keren. Belajar tanpa headset, padahal di sebelah-sebelahnya sangat berisik. Headset saya itu, Bu, rusak. Ya, putus, Bu, kabelnya. Nah, terus kamu dari tadi dengar nggak suaranya dari kita ini? Bisa dengar. Oh, bisa dengar. Kok bisa dengar kok tadi jawabnya berapa? 789. Ini tadi udah itu, Bu. Oke, berapa? Berarti tanya. Ini Novel ini harus jawab pertanyaan nomor berapa? Nomor 789. Ya tadi siapa? Suaranya kau aja, Bu. Nggak kedengeran.
Makanya saya itu sampai kasih jempol sama kamu. Kenapa suaranya di sekitarnya tuh berisik, tapi kamu nggak pakai headset. Gagal banget nih anak. Terus gimana? Oh, nomor 6 sama 7. Nomor 6 sama 7 ya, Bu. Berarti nggak tahu ya kan, tadi kita itu ngapain? Ya kan, nggak tahu kan? Nah, gimana? Saya bacakan ya, Bu ya. Ya. Level pertama yaitu tujuan utama terdiri tujuan pelaporan keuangan. Level kedua yaitu konsep fundamental yang terdiri dari karakteristik kualitatif informasi akuntansi dan elemen laporan keuangan. Level ketiga yaitu konsep pengakuan dan pengukuran yang terdiri dari komponen asumsi, prinsip, dan batasan. Nomor 7, prinsip pengakuan pendapatan revenue recognition principle. Memastikan bahwa pendapatan diakui pada saat direalisasi atau bisa direalisasi dan dihasilkan. Siapa yang jawabannya sama kayak Hilmi yang angkat tangan? Resen, sorry, Resen. Yang jawabannya sama kayak Hilmi. Kok nggak ada yang resen? Nggak ada yang ngerjain ya? Ya kan? Nah, kan saya tanya. Mengerjakan, Bu. Nah, terus kok nggak ada yang ini? Tapi tidak sama. Yang nomor 6 tidak sama. Iya, nomor 6-nya. Beneran nih nggak ada yang sama. Hilmi, kamu ngerjain sendiri nih. Hilmi ngerjakan sendiri. Ya, Bu. Nah, kan Hilmi mengerjakan sendiri atau dikasih tahu temannya. Ketawa semua. Cari di itu, Bu. Google. Di Mbak Google. Di Mbak Google. Ya. Terus bukumu kemana, Hilmi? Bukunya kemana? Apa, Bu? Bukunya kemana? Nah. Bukunya kemana? Nggak dengar lagi. Pura-pura nih. Dia nggak bisa jawab soalnya. Bukunya ada tapi. Bukunya kemana? Bukunya kemana? Hilmi. Bukunya belum datang, Bu. Berapa minggu gak datang-datang? Masya Allah. Belinya di mana? Belinya di luar pulau apa di luar negeri? Di Amerika beli. Belinya lewat mimpi atau lewat Shopee? Hilmi. Itu kan kelihatan kamu sampai minggu ke berapa nih? Ini udah minggu ke-5 nih. Kamu nggak punya bukunya. Alasannya belum datang. Lah kamu belinya kapan? Belum datang. Belinya masih kemarin ya gak datang-datang. Belinya beberapa minggu yang lalu ya perlu ditanyakan belinya di mana. Bisa-bisa di luar negeri. Tawa tuh semua teman-teman. Orang semuanya udah punya, kamu aja yang nggak punya kan? Tapi sekarang udah punya, Bu. Oh, sekarang udah punya.
Mana coba mana? Coba dilihatkan sendiri ke Bati. Kak Bati ini punya nih. Coba ini kayak gini. Saya ambil ya sebentar. Saya ambilkan. Ini ambil di rumahnya siapa ini ya? Bu Arci sama tolong diingatkan pakaiannya Bu, soalnya saya sudah bilangin terus nggak ada perubahan Bu. Dia pakai baju apa sih? Pakai kaos itu Bu, dijaketi. Mesti gitu, dia pasti pakai jaket. Lama banget nih, ambil di mana? Ini Bu bukunya Bu. Ambil di mana? Apa Bu? Ambil di mana? Itu Bu. Tadi pasti cari bukunya. Di mana carinya? Carinya di itu Bu. Ya di rumah saya Bu. Tadi cari. Di rumahnya siapa? Rumah saya. Beneran, rumahnya Noval. Iya, Kak. Ibu saya. Iya, Kak. Hah? Iya Bu. Rumahnya ibu saya. Kalau berbohong dosa lo ya. Iya Bu. Iya. Beneran. Ya Bu. Ya Bu, ya Bu. Satu lagi nih, kamu mesti pakai jaket kalau matkul saya. Jadi nggak matkul saya aja sih. Nanti kalau kuliah lagi nge-zoom, jangan pakai jaket. Jadi biar tahu kamu pakai kaos atau enggak. Itu ada dalemannya enggak? Ada Bu. Nah, jangan enggak ada dalemannya. Ada. Nanti kalau matkul saya jangan pakai jaket. Sekalipun dengan yang lain Ya, kalau pakai zoom jangan pakai jaket. Ya. Nanti kalau pakai jaket, nanti kamu yang tak suruh presentasi terus, boy. Kalau saya tahu pas langsung Novel Hilmi itu on cam langsung pakainya jaket, langsung Novel Hilmi yang presentasi, gantiin presenter dulu. Ya. Ya. Janji ya. Oke, yang lain ada yang mau menambahkan jawaban dari Novel Hilmi? Saya Bu, untuk yang nomor 6. Silakan. Mengenai 5 asumsi dasar. Yang pertama ada economic entity.
yaitu kebutuhan pribadi pemilik harus dipisahkan dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian yang kedua ada going concern, yaitu usaha yang dijalankan harus dapat dipastikan berjalan terus. Kemudian yang ketiga ada monetary unit, yaitu harus dapat diukur dengan nilai uang. Yang keempat ada periodicity, yaitu aktivitas ekonomi dibagi dalam periode-periode. Yang kelima accrual, yaitu semua kegiatan dicatat walaupun belum menerima uang atau belum mengeluarkan uang. Itu Bu. Terima kasih. Ini siapa yang jawabannya sama kayak Okta? Silakan raise hand aja. Silakan raise hand. Sevilla ini 2 akun bukan? Enggak ya? Saya pakai 2 akun kah? Iya, saya pakai 2 device. Oke. Yang nggak sama berarti kalau ini masalah. Fatima nggak sama, Novel nggak sama, Tension nggak sama. Jangan pesannya jangan dihilangkan dulu ya, Dek. Fatima nggak sama kah jawabannya kayak apa? Sama Bu, tapi saya belum raise hand. Oh, cepetan raise hand. Novel Ihsan nggak sama kah, Dek? Bentar Bu, enggak ya Bu? Enggak, jawabanmu sama kayak Hilmi. Mungkin Bu. Enggak tahu Bu. Kayak piye toh? Sing terus jawabannya di itu nih. Saya enggak tahu jawabannya Hilmi Bu. Hah? Bukan. Sama kayak Okta bukan? Sama enggak Kak? Sama enggak Kak? Gara-gara ini ditanyain Kak gitu. Sama enggak? Sama enggak? Sama. Yang benar. Kamu tuh lihat jawabanmu di mana? Ini Bu, di classroom. Kan? Di classroom. Zaman hari ini mulai catatanmu enggak ada semua kan? Kemarin enggak dikumpulin di bawah masing-masing. Oh iya Bu, di kamar Bu punya saya. Kamar mana? Sing situ embuh nang ndi sing siji ning kamar. Ono cowok loro ngene kabeh to ya. Piye iki? Apa ya? Ya apa ya? Novel Ihsan, ngapa kamu rasain beneran tak jawabanmu sama? Apa saya bacain? Jawabanmu bacaan. Bentar Bu. Saya turunkan. Dia belum. Kan katanya nggak boleh Bu. Ya udah, bentar. Nomor 6 Bu ya. Sarangi kan anak ini, Masya Allah. Nomor 6 kan Bu. Ya. Nomor pertama yaitu tujuan utama yang terdiri tujuan pelaporan keuangan. Nomor kedua, yang nomor berapa? Nomor 6 Bu. Iya, nomor 6. Silakan. Lupa. Lagi Dek. Lanjut Dek. Pertama, yaitu tujuan utama yang terdiri tujuan pelaporan keuangan. Kedua, konsep fundamental yang terdiri dari karakteristik kualitatif informasi, akuntansi, dan elemen laporan keuangan. Kemudian ketiga, konsep pengakuan dan
dan pengukuran terdiri dari komponen asumsi, prinsip, dan batasan. Gitu, Bu. Sama kayak ilmi. Jawabanmu sama kayak apa? Ilmi berarti. Yo, ngono kesusu resen. Saya nggak dengar soalnya tadi, Bu. Mau dengar apa nih? Yang lainnya? Oke, makasih. Silakan diturunkan semua resennya. Selanjutnya, yang nomor 7. Silakan Era Bazira. Iya, Bu. Ya, silakan. Prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition principle. Memastikan bahwa pendapatan diakui pada saat direalisasi atau bisa direalisasi dan dihasilkan. Udah, Bu. Nomor 7 sama 8 apa? Dapat 7 sama 8 nggak apa-apa deh. Nomor 8, nilai wajar atau fair value adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Itu fair value. Berikutnya. Yang nomor 8. 7 sama 8 tadi. 9 deh. Dikit kok. Nomor 9. Materialitas adalah kesalahan penyajian, termasuk penghilangan dianggap material bila kesalahan penyajian tersebut secara individual dan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan tersebut. Oke, siapa yang nomor 789 sama seperti Era Fazira, silakan resen. Anissa Dwi nggak sama? Nggak sama. Yang mana yang nggak sama, Anissa Dwi? Semuanya, Bu. Yang lainnya jangan raise hand. Jangan ini ya, ke bawah ya. Gimana Mbak Anissa? Semuanya nggak sama, Bu. Yang nomor 7. Nomor 7. Nomor 7, prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan harus diakui jika manfaat ekonomis masa depan akan mengalir ke perusahaan dan pengukuran yang dapat diandalkan dari jumlah pendapatan dimungkinkan. Yang nomor 8. Nomor 8, fair value, yaitu nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan, kewajiban diselesaikan, atau instrumen ekuitas yang diberikan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk bertransaksi dalam waktu yang lama. 9. Nomor 9, materialistis merupakan suatu ambang batas agar informasi dipandang berguna. Sudah. Oke. Novel Hilmi kan juga nggak resen. Kenapa Novel Hilmi nggak tahu jawabannya juga atau berbeda? Masih di mute. Novel Hilmi 2 kali. Iya, Bu. Nah kan, dengar nggak suara saya? Dengar Dengar, Bu. Ya, jawabanmu apa? Kenapa enggak regen apa-apa?
Jawabannya hampir itu hampir sama. Sama siapa? Punyanya Era. Coba dibaca jawaban. Yang Nomor 7. ya. Prinsip pengakuan pendapatan revenue recognition principle memastikan bahwa pendapatan diakui pada saat direalisasi atau bisa direalisasi dan dihasilkan. Gimana? Udah, Bu. Gimana? Nomor 7. Ya, nomor 7. Prinsip pengakuan pendapatan memastikan bahwa pendapatan diakui pada saat direalisasi atau bisa direalisasi dan dihasilkan. Kemudian yang nomor 8. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. 9. Hilmi 9. Nomor 9, materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan salah satu informasi akuntansi yang dilihat dan keadaan yang melingkupinya dapat mengalami terhadap pertimbangan orang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah satu itu. Ngerti nggak maksudnya? Ingat maksudnya materialitas nggak? Ngerti maksudnya materialitas enggak? Masih di mute. Yang materi nomor 9 itu, Bu. Ya, maksudnya kalau dalam bahasamu sendiri gimana? Mbak Era Fazira tadi emang sama temannya kah? 789. Yang nomor 9 nggak sama-sama Hilmi. Oh, yang 9 nggak sama kayak gitu. Ya, yang 78 sama. Tuh, Hilminya hilang. Mbak Novitus Pitasari habis hilang. Masuk lagi. Iya, Bu, sinyalnya. Kemudian berarti kalau Hilmi yang nomor 9 beda. Oke, terima kasih Mbak Anissa, Mbak Era Fazira, dan Mbak Ani. Start. Untuk yang nomor berapa tadi? 7 ya. Prinsip pengakuan pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan itu jadi perusahaan itu mengakui pendapatan dalam periode operasi di mana kewajiban itu dipenuhi. Ya. Kemudian kalau yang nilai wajar atau fair value itu harga yang akan diterima untuk menjual aset atau harga yang akan dibayar untuk mentransfer kewajiban dalam transaksi antar peserta pasar. Intinya hampir kayak nilai pasar. Kayak gitu. Berikutnya materialitas, kalau saya sama seperti Mbak Anissa, ambang batas suatu informasi agar informasi itu sendiri berguna. Oke, berikutnya nomor 10. Ada yang mau menjawab? Silakan resenya di ini kan semuanya. Yang nomor 10, siapa yang mau? Atau saya tunjuk?
Rida Nur Laila. Baik, Bu. Soalnya bagaimana, Bu? Saya tidak mencatat. Nah, PSAK itu berkembang dinamis mengikuti perkembangan FRS. Coba dijelaskan bagaimana kronologi perkembangan PSAK yang pertama, yaitu penyajian laporan keuangan. Baik, Bu. Kronologi perkembangan PSAK 1 atau penyajian laporan keuangan. PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Desember 2013. PSAK ini merevisi PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan yang telah diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2009. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material. Pengantar penyesuaian DSAK telah mengesahkan penyesuaian atas PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan pada tanggal 27 Agustus 2014. Sudah, Bu? Sudah. Ada yang sama atau ada yang berbeda dengan si Rida Nur Laila? Hampir sama, Bu. Hampir sama semuanya. Nggak ada yang berbeda kah? Oke, jadi karena seiring berkembangnya dengan IFRS, jadi awalnya dulu itu ada PSAK 1, penyajian laporan keuangan itu tahun 1998. Nah, di situ akhirnya diperbarui PSAK 1 itu di tahun 2009 atau direvisi di tahun 2009. Apakah yang membedakan antara PSAK 1 yang di tahun 98 sampai 2009? Yaitu yang pertama istilahnya, yang seperti kewajiban jadi liabilitas, neraca jadi laporan posisi keuangan, ya kan? Kemudian hak minoritas itu menjadi kepentingan non pengendali, laporan laba rugi menjadi laporan laba rugi komprehensif. Nah, kemudian komponen laporan keuangannya, kalau di PSAK 1 itu dulu itu pakai neraca, sekarang namanya laporan posisi keuangan, ya kan? Jadi lebih mengetahui posisi keuangannya. Kemudian di laporan laba rugi komprehensif, kalau dulu hanya laporan laba rugi aja, tapi sekarang sudah laporan laba rugi komprehensif. Nah, seperti itu sih, bedanya itu di itu. Kemudian kalau di 2009 ke ini, seiring berjalannya waktu, penyajian PSAK 1 ini belum ada banyak perubahan. Intinya, perubahannya itu ketika IFRS itu penyajian laporan keuangan itu sesuai dengan apa yang kemarin tuh kita kerangka konseptual. Nah, kalau berdasarkan kerangka konseptual itu kayak gimana? Terus seperti apa itu, Dek? Ketika mengakui pendapatan itu apa? Pakai seperti yang bukan yang material sih, akrual atau yang cash basis itu, kayak itu. Karena lebih banyak ketika IFRS lebih banyak yang pakai akrual daripada cash basis. Oke, tuh. Sementara ini sih, sebenarnya saya mau membahas semuanya, tapi kayaknya nggak gitu. Besok apa gimana ya, Dek? Tapi bisanya sih nge-zoom. Saya nggak bisa kalau ini. Besok ada matkul saya kan? Iya, ada, Bu. Ada, Bu. Oke, besok lagi ya. Soalnya udah jam efek buat matkul berikutnya. Ya, saya soalnya 10.35 di kelas yang lain.
Oke, terima kasih adik-adik semuanya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Mimi, besok jangan pakai jaket lagi. Kemudian bukunya dibawa, semuanya dibawa. Kalau bisa, jawabannya adik-adik itu jangan lihat di Google Classroom, tapi memang yang adik-adik kerjakan. Jadi bawa kertasnya ya. Oke, terima kasih adik-adik semuanya. Sama-sama Bu Ati. Selamat belajar lagi ya di kelas di itu yang lain, di matkul yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Ati. Terima kasih Bu Ati.